Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rio Saputra, mahasiswa D4 PKJMD ITB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang website saya. Yang dulu tema dari tugas akhir D3 saya adalah membuat sistem informasi akademik siswa berbasis web menggunakan PHP dan MySQL di SMK Negeri 1 Kayu Agung. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Jadi, saya sudah pernah membuat webnya waktu D3 dulu. Nah, sekarang ditambah lagi tugas dari Bapak, yaitu menambahkan pertama itu harus bisa push email, mengirim email ke guru atau siswa. Kedua, chat sederhana. Ketiga itu membuat forum sederhana di dalam website saya. Oke, pertama, website saya ini memiliki 3 user, yaitu pertama admin, guru, dan siswa, di mana banyak fungsi itu semuanya berada di admin. Oke, untuk penjelasannya, nah ketika dia akan login, itu dia akan menangkap dulu domainnya apa. Jadi nggak otomatis ketika dia masuk nginput username langsung tahu domainnya apa enggak. Jadi kita pilih dulu di websitenya itu ada domain. Nah, di sini dia ada admin, guru, dan siswa. Jika dia klik ke admin, maka dia akan larinya domainnya ke admin. Admin domainnya. Jika domainnya guru, dia akan larinya ke guru, query-nya dari data guru. Setelah itu, jika dia ke siswa, dia akan lari ke data siswa. Ini tabelnya itu saya bagi menjadi tabel usernya. Ada 3, yaitu data siswa, data guru, dan admin. Nah, ketika sudah dapat, dia akan langsung masuk ke home. Di home ini, lagi-lagi sessionnya di start dulu ya, dimulai sessionnya. Terus dimasukkan session username-nya. Session username-nya menjadi username dari sessionnya maksudnya. Nah, terus di sini, nah ini semuanya ini ada picker, jadi JavaScript untuk menampilkan waktu aja, ini penambah aja. Nah, ini dia akan baca domainnya. Apa domainnya? Jika domainnya admin, dia akan menampilkan menu admin. Nah, itu jadi saya sebenarnya itu saya hanya memanipulasi menunya saja buat admin, guru, dan siswa. Nah, jadi contohnya misalnya kalau menu admin, dia akan larinya ke menu admin.php. Nah, dia akan memunculkan semuanya, yaitu setup, data induk, materi jadwal, rapor, dan forum, chat. Ada juga di menu siswa itu hanya terbatas, tapi ada forum dan chat juga. Saya masukkan di situ juga, jadi admin dan siswa itu bisa guru, bisa chat, setelah bisa ke dalam forum. Oke, ini webnya. Oke, kita mulai saja sebagai admin dulu. Masuk ke admin. Oke. Nah, dia akan langsung masuk ke menu admin. Berbeda kalau dia ke siswa. Contohnya kita ke siswa. Oke, dia login. Nah, berbeda seperti menu data induk, setup kelas itu nggak ada di sini. Tapi masih saya masukkan chat dan forumnya. Oke, kita mulai dulu sebagai admin. Nah, untuk mengirim email ke guru itu saya masukkan di admin. Jadi admin itu bisa mengirimkan laporan ke guru. Nah, sini sebenarnya saya sudah buat, jadi bisa mencetak laporan bila mau dikirimkan ke siswa atau ke guru setelah sekolah. Laporan penilaian admin. Nah, kita bisa men-search. Jika semuanya kosong, maka dia akan menampilkan semua nilai siswa serta gurunya. Nah, jika kita pilih, kita bisa filternya mencari guru tadi hanya yang di masa itu saja, atau kita mau siswanya kita mau pilih misalnya Alan Kusuma, kita pilih. Nah, dia akan menampilkan nama siswa Alan Kusuma saja. Terus oke, langsung aja ke yang buat email laporan.
Nah, di sini saya menggunakan PHP Mailer. Itu ada sebuah script PHP yang diciptakan di saya cari di GitHub. Itu dapat, jadi penggunanya sangat gampang. Pertama itu untuk formnya sendiri, saya ada di send report. Nah, formnya sendiri itu saya bagi, itu subjek ini titel dari subjek dari emailnya apa, nanti buat dikirimkan. Terus deskripsinya badan isi dari email tersebut. Terus lampiran, nah kita bisa menambahkan attachment ke dalam lampiran. Jadi kita bisa bukan hanya mengirimkan email saja, tapi kita bisa mengirimkan lampiran juga. Lalu dia akan mensubmit. Setelah ke submit, dia larinya akan ke report info. Report info ini dimana query-nya akan dijalankan. Pertama itu, nah untuk attachment dia akan melihat dulu apakah benar attachment-nya atau tidak gitu. Kalau tidak ada, kalau ada, berarti dia akan langsung memasukkan, mencari name, size, subject, sama deskripsinya. Nah, pertama itu si attachment-nya itu kita upload dulu ke server. Uploadnya larinya ke folder uploads. Sudah di folder uploads, baru dia akan mendapat namanya, upload file sama name. Nah, setelah itu dipindahkan, dia baru pindah ke folder uploads. Nah, dari situ baru kita masukkan ke attachment. Ini digunakan untuk mempermudah ya. Jadi sekali aja kita upload, nggak, misalnya kan ada 10 user nih, kalau nggak gini, jadi dia akan ngapus 10, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, kali ini dia ngapusnya ke satu aja, ke server. Nah, baru dari server dia ditampilkan di attachment. Nah, ini karena saya mau mengirimnya ke data guru, maka dia akan mencari email dari data guru. Nah, setelah dapat emailnya, maka dia akan memasukkan alamatnya itu ke dalam mail address ini. Nah, di sini saya menggunakan SMTP yang Google, jadi lebih gampang. Dia tinggal dimasukkan aja nama username sama password saya. Jadi dia akan mengaksesnya. Ketika itu nah, servernya ini dia akan mengirimkan dari admin, lalu subjek tadi, body ini deskripsi yang tadi, terus attachmentnya. Oke, kalau sudah dicoba dan dikirim, dia akan kelihatan gitu. Kalau memang enggak, ini dia akan ketahuan kalau ini error gitu. Sebenarnya karena saya nggak terkonek ke internet, jadi nggak bisa silakan coba aja, nanti bisa dicoba nih ya setelah saya upload. Jadi kedua itu adalah chat. Nah, di sini sebenarnya saya membuat chat sederhana, maaf tampilannya kalau ini agak berantakan. Chat ini, jadi sebenarnya ini nggak harus ada sih tombol sign in, cuman enak aja gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngechat baru kita sign in aja gitu, walaupun dia sign in itu nama user session di session. Oke, saya buka lagi di chat. Oke. Nah, jadi saya mengambil username dari session. Jikapun dia nggak login langsung masuk ini, dia akan langsung keluar. Saya dapat. Nah, dia baru ditampilkan langsung di snap itu. Oke, sebenarnya ini sangat-sangat simpel. Memang ini saya menggunakan teks, jadi dia akan lari ke dalam log teks itu, membaca ke dalam teks. Kita coba sign in. Oke, nah jadi dia sign in sebagai admin. Oke, kita coba satu lagi, dia sign in sebagai di mana oh di sini saya. Nah, saya akan coba dia login sebagai siswa. Nah, maaf, agak berat mungkin ya.
sebagai siswa. Oke, kita akan kecek, lalu di sign in saja. Nah, dia akan terbaca siapa saja yang online, yaitu Aulia dan admin. Oke, kita tes saja, hai admin, apa kabar? %. Lalu ini kita jawab lagi, hai Aulia, saya baik-baik saja. Oke. Nah, dia bisa berinteraksi langsung ke di dalam chatroom, tapi ini chatroomnya dia tidak bisa private, jadi dia langsung ngechat di dalam chatroom gitu. belum bisa Oke, next saya akan salah satu tugasnya lagi, yaitu membuat forum. Ini sudah saya buat. Jadi ini saya ini memiliki forum sederhana di mana indeksnya menampilkan dari kategori dan kategorinya. Ketika diklik, dia akan menampilkan lagi topiknya gitu. Misalnya di dalam itu ada apa gitu. Dalam kategori matematika itu ada apa. Coba kita buat lagi satu kategori baru, yaitu kategori ininya misalnya apa ya, musik budaya. Coba IPA, skripsi, alam. Oke, dia kategori. Oh ya, yang bisa ngeliat kategori ini hanya admin, siswa nggak bisa. Coba kita buka di sini. Index, nah dia nggak akan ada. Nah, setelah itu dia akan terlihat yang baru kita tambahkan tadi. Oke, sekarang kita coba membuat topik baru. Misalnya Aulia membuat topik baru, yaitu di sini kita lari ke sini. Dia buat topik. Contohnya di IPA, kategori umumnya adalah nama topiknya biologi. Ini tentang biologi gimana ya, ke topik. Nah, kita akan lari ke topiknya. Jika kita ingin membalas, sampai saya ingin membalas dari sebagai admin, saya tinggal memilih topiknya saja. Saya tinggal memilih di index, terus ke IPA tadi, terus saya pilih topiknya, terus saya balas. Saya cari di Wikipedia, banyak apa di Google. Satu reply. Nah, setelah dia akan langsung terbaca si Aulia tadi juga. Kalau di refresh, dia akan langsung menampilkan reply dari admin tadi. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih, walaupun sangat-sangat sederhana. Terima kasih telah mendengarkan atau menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan-kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.